sudah aman? Aman. Apa kabar Bang Munandar? Ya, alhamdulillah baik. Wah, ini senyumnya senyum Pepsodent gitu. Bang Munandar, terima kasih banyak sudah datang ke Radio Kontiki kita. Ya. Masih semangat dong hari ini. Alhamdulillah masih semangat. Iya, soalnya punya berita yang besar ya. Oke, Nikotinus, kita sudah ada Bang Munandar di sini selaku koordinator dari Forum Jurnalis Lingkungan Aceh gitu ya Bang Munandar. Benar. Oke. Bang Munandar, ini boleh dong cerita, kita kan memang Radio Kontiki ini sekarang radio lama juga di Aceh. Benar. Salah satu juga radio yang memang dia masih bertahan sampai detik ini, alhamdulillah. Dan ada saya di sini sekarang ya. Kontinus, kita juga di Kontiki kami juga membantu untuk para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan lagi produktivitas mereka dalam memasarkan produk misalkan ya. Dan kita juga saat ini bekerja sama dengan Forum Jurnalis Lingkungan dan sudah ada Bang Munandar di hari ini, dan kita akan membahas seputar kegiatan dari FJL-nya sendiri dan isu-isu apa sih yang lagi hot, yang lagi happening untuk dibicarakan di siang kali ini. Oke ya Bang Munandar. Ya. Saya izin ya manggilnya Nandar aja ya. Boleh. Bang Nandar. Sebenarnya umur kita sama sih. Panggil Nandar aja. Nandar. Well, Kontinas baru beberapa hari yang lalu juga Nandar, teman-teman dari FJL ini melakukan diskusi publik ya. Benar. Terkait dengan apa sih, Nandar boleh nggak cerita? Ya. Terima kasih Kak. Kemarin kita menyelenggarakan diskusi publik tentang pengelolaan barang bukti Satwa Lindung hasil putusan sidang gitu kan. Jadi kita hadirkan beberapa narsum seperti dari pihak BGSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, kemudian ada aktivis lingkungan, kemudian dari Kajati dan dari Polda Aceh gitu. Nah, di situ kita berbicara sebenarnya bagaimana hasil putusan sidang dibawa kemana gitu. Apakah dimusnahkan atau memang disimpan gitu dan dijadikan untuk bahan pembelajaran untuk masyarakat gitu. Contohnya seperti mahasiswa gitu kan. Kemudian menjelang beberapa hari diskusi, kemudian kemarin kita diundang di Polda Aceh untuk meliput penemuan atau pengungkapan penjualan kulit harimau gitu. Dan itu masih terhubung ya. Oke. Kita lakukan diskusi, kemudian 2 hari kemudian dilakukan rilis pengungkapan kulit harimau yang ditangkap di Kabupaten Aceh Timur gitu, dengan 2 tersangka dan 1 barang bukti kulit harimau yang masih berumur 12 tahun, kata ahlinya 12 tahun gitu. Dan itu sangat disayangkan karena habitatnya bisa kita tahu sangat berkurang. Namun masih ada perburuan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan hasil dari tangkapan itu gitu. Jadi kalau tadi kan harimaunya berusia 12 tahun, itu kategori yang masih muda atau sudah dewasa itu? Ya, kalau biasa yang kami liputan ya itu sudah remaja lah itu. Sudah remaja lah ya. Remaja, betul. Iya benar. Kalau lebih besar itu lebih mahal. Lebih mahal ya. Lebih mahal. Oke, Mbak Nandar, ini kan ini selaku orang awam nih ya. Ini juga mewakili dari pertanyaan dari teman-teman lah yang memang tidak bergerak di bidang media begitu. Sebenarnya hasil-hasil tangkapan itu yang disitakah atau memang diperjualbelikan lagi kah? Sebenarnya tuh ada nggak sih permainan-permainan dari dalamnya? Bahwasanya itu sebenarnya nggak diamankan, tapi justru kita tahu ada yang kemarin juga isu kulit harimau ya, yang sempat viral, tapi mereka mengklaim itu kata imitasi. Oh ya. Nah itu gimana tuh Nandar? Ya, jadi kami jurnalis sebenarnya di FJL ini punya visi misi 3 visi misi gitu kan, seperti kampanye, edukasi dan advokasi. Jadi ini masuk ke bagian advokasi kami di FJL gitu. Nah, kalau tidak salah itu pertengahan tahun 2023 ada beredar foto ketua MPR lah menerima kunjungan mahasiswa dari Unsia. Kebetulan saya juga dari Unsia dan itu teman saya yang hadir. Dia membagikan foto sedang ngobrol dengan ketua MPR. Di tengah mejanya itu ada kulit harimau gitu kan, dan kepalanya beserta kepalanya gitu. Jadi ya saya ini asli apa enggak nih? Saya tanya di grup itu. Saya tanya ini asli apa enggak, ini asli apa enggak, rupanya enggak dijawab gitu. Tapi itu saya share kepada teman-teman mitra kita seperti aktivis, saya tanya
Bang, coba dicek dulu ini apakah benar atau palsu gitu kan. Dan teman-teman aktivis juga nggak bisa membenarkan itu palsu atau benar atau asli gitu kan. Tapi menjelang beberapa jam kemudian itu viral. Viral akhirnya sampai media nasional juga memberitakan itu. Ini gitu kan. gara-gara Nandar nih. Jadi teman-teman kan sering memposting di media sosial gitu kan, dari Twitter. Ada pendiri kami men-tweet di Twitter, akhirnya direspon, banyak pihak yang merespon, akhirnya semacam ada petisi begitu. Dan kemudian ada media nasional seperti detik.com itu mewawancarai ketua MPR-nya Bamsud itu kan, dan menanyakan apa benar itu, dan Bamsud mengatakan itu imitasi. Tapi juga nggak bisa dicek kebenarannya. Ya, nggak bisa dicek, dia nggak bisa nunjukin bukti gitu kan. Dan tiba-tiba itu hilang. Selanjutnya tidak ada lagi barang itu di mejanya gitu. Bungkus katanya ya, gawat nih kalau ada si Nandar deh. Ya gitulah, kita kan penasaran karena di tahun 2022 saya di FJL menjadi bagian advokasi waktu itu. Betul. Kepala Departemen Advokasi. Saya mengadvokasi kasus jual beli kulit harimau oleh salah satu bupati, ex Bupati Bener Meriah. Dan itu kita ungkap dari awal dia ditangkap, kemudian proses di pengadilan kita ikuti sampai putusan bahkan kita ikuti. Dan kita dari FJL kan berpikir apakah ini kulit harimau ini diburu di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah, kemudian dijual ke nasional sana untuk orang-orang tinggi gitu kan. Kita belum sampai ke situ sih informasinya, namun pikiran liar kita kan muncul gitu. Muncul, ini kemana dibawa nih, siapa yang beli gitu kan. Tapi akhirnya kita berkesimpulan bahwasanya masih ada orang-orang yang ingin menampung kulit harimau tersebut untuk bahan hiasan, hanya untuk bahan hiasan gitu. Hanya untuk memuaskan. Iya, memuaskan penglihatan matanya. Iya benar, biasanya kan orang-orang kaya tuh kita nggak ngerti-ngerti ya hobinya. Koleksinya yang macam-macam, gading gajah gitu. Benar. Sebenarnya Nandar, kenapa harus yang paling sering kita dengar itu kulit harimau? Kenapa nggak yang lain? Apakah memang itu tergantung dari harganya sendiri? Cus, monggo. Sebenarnya kami di jurnalis hanya tugasnya itu mengadvokasi dengan pemberitaan sih, terkait harga, kemudian kenapa dijual. Ada beberapa kali kami tanyakan kepada saksi ahli misalkan itu dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Mereka memprediksi itu harganya ratusan juta. Yang harimau? Oke. Jadi sangat tinggi harganya. Bahkan contohnya satu lagi, misal gading gajah yang kita advokasi di 2022 di Aceh Timur, itu mereka belinya juga dengan harga yang lumayan, dan itu dijadikan sempat dibawa ke, kalau nggak salah, Surabaya untuk diproduksi. Itu barang dari Aceh udah sampai ke Surabaya. Jadi polisi di Aceh mengejarnya sampai ke Surabaya sana. Akhirnya sampai sana udah dipotong-potong jadi tempat asbak rokok, jadi kalung gitu, jadi cincin, jadi oleh-oleh gitu jadi ya. oleh-oleh kecil-kecil gitu, dan itu harganya juga lumayan. Kalau udah kecil itu kan jutaan harganya kan, karena itu memang asli gading gitu. Oke, Nandar, yang paling sering terdengar ini kan berita-berita yang memang dari kayak harimau Sumatera yang paling sering kalau Tia dengar nih. Sedangkan di negara-negara ini juga ada sih harimau, bahkan di India juga lumayan banyak nih misal. Tapi kenapa kayaknya di pasaran lebih laku untuk harimau Sumatera yang memang ini dari Aceh kebanyakannya? Ya. Jadi Aceh ini Kak Tia punya spesial sebenarnya Aceh nih Kak. Aceh punya 4 satwa kunci yang hidup bersamaan. 4 satwa kunci. Ya, kalau di daerah lain itu nggak ada. Like daerah lain misalnya ada harimau, dia nggak ada gajah. Nggak ada gajah, oke. Nggak ada gajah. Di daerah lain ada gajah, tapi dia nggak ada orangutan. Kalau kita ada gajah, ada harimau, ada orangutan, dan ada badak Sumatera atau lagi. Iya, badak, betul. Dan itu keempat ini memang populasinya sudah sangat terancam, gitu kan. Jadi banyak pemburu ini ya benar-benar mencoba mencari keuntungan dari itu. Padahal dia tahu bahwasanya habitat ini sudah mulai berkurang, namun karena itu tadi, karena dari cuannya itu besar segala macam, dan itu terus diburu gitu. Kalau kami lihat
yang paling sedikit itu saat ini hasil dari kami wawancara dengan beberapa narasumber itu badak Sumatera memang sangat tipis, sangat sedikit sekali tinggal di Aceh gitu. Dan itu nggak ada di tempat lain, Nggak cuma ada di tempat Aceh. lain, cuma di Itu Aceh. spesial Aceh karena Aceh kan ini tanah istimewa lah Ya istilahnya. benar, tanah indah tuh ya, kaya akan sumber daya alamnya sendiri. Tapi ini kan Nandar ada berita juga nih, personal Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus Polda Aceh menggagalkan perdagangan ilegal kulit harimau Sumatera beserta bagian tubuh satwa yang dilindungi tersebut di Kabupaten Aceh Timur. Ini juga pelakunya melibatkan 2 orang yang memang orang Aceh juga. Benar. Ya kan? Lantas sudah sejauh mana nih Nandar terkait dengan berita ini? Ya, kita melihat dari berita ini yang kita advokasi itu bahwasanya si 2 tersangka ini adalah semacam perantara dia. Tugasnya perantara dari hasil konferensi pers kemarin. Dia semacam orang yang menerima barang kemudian dia mau jual kemana gitu. Nah, salah satunya ada dari ASN lah. Dari ASN. Nandar, hati-hati Nandar. Sorry. Makanya ini agak cepat. Sorry. Nandar nih takut-takut gini. Ini gue mesti ngomong apa enggak nih? Gak apa-apa, lanjut. Kita Jadi aman kok ada di sini. ada 2 orang ini yang ya tugasnya itu perantara. Jadi kami juga meminta kepada pihak kepolisian agar pemburunya juga sebenarnya harus Dihukum. ditangkap juga kan karena masih berkeliaran di Aceh Betul. Timur gitu. Terus ya pembelinya siapa yang beli gitu. Walaupun sampai saat ini kan belum terungkap. tahu, iya, belum benar. terungkap siapa yang beli itu barang itu. Kayaknya curiga juga sih, yang pelaku dan juga yang pembeli pasti orang kaya ya. Ada pasti. Yang- Kalau pemburu kayaknya dia memang udah ahli ya. Ahli. Karena bisa kita lihat kemarin juga kulitnya itu sangat rapi dikuliti. Coba lihat kakak, kulitnya itu masih sangat utuh gitu kan. Iya, ngelihatnya tuh. Barang di dalamnya tuh nggak ada lagi. Betul. Bagaimana cara dia ini bekerja kan itu sangat profesional. Tapi kan pemburu ini juga selain dari hobi, itu juga dari pesanan kan. Benar. Kalau ada pesanan dia bakalan jalan. Bakal jalan, apalagi yang menurut itu ya cuan lagi Ya, benar. ngomongnya gitu. Benar. Nandar itu bawa siapa sih? Kayaknya temannya boleh ikut nimbrung deh. Ya, ini ini salah satu siswa sekolah jurnalis lingkungan. Jadi kita Wih. punya sekolah Katia. Betul. Jadi- Halo. Jadi kita ajak untuk menjadi pengurus dan beliau sudah bisa apa yang kita ajarkan sudah bisa lah gitu, menulis, foto, video. Jadi setidaknya dari awalnya tidak bisa, sekarang sudah bisa dan menjadi jurnalis profesional gitu. Oke, boleh dong kenalan siapa namanya? Kenalin Kak, nama saya Khairil, biasa dipanggil nama lapangannya Aceh Kak. Aceh. Kenapa dipanggil Aceh? Penasaran jadi. Nama panggilan dari kawan-kawan dekat-dekat rumah sih dulu Kak. Aceh ya. Nah, ya. Aceh sekarang sudah ini ya, sudah apa sih? Sudah lulus dari sekolah jurnalis itu ya, jurnalis Alhamdulillah, lingkungannya. Sekarang kegiatannya apa nih, Aceh? Kegiatan sekarang jadi jurnalis tulis dan foto di lensakita.com Kak. Dan itu jurnalisnya dibayar. Aduh, tolong. Kayaknya di mana-mana saya ngeliatnya duit gitu ya dari kalian ya. Aceh, terima kasih sudah hadir di Radio Kontiki. Ya, sama-sama, Kak. Kita juga masih ngebahas tentang beberapa isu terkait dengan kegiatan FJL, Forum Lingkungan Jurnalis Lingkungan. Oke. Tadi juga Munandar sudah menyebutkan nih Kontinas bahwasanya FJL ini punya sekolah jurnalis ya. Baru-baru ini di tanggal 17 Desember 2023. Betul ya? Benar. Mewisuda 9 peserta sekolah jurnalis lingkungan ini, salah satunya adalah si Ya, Aceh. Aceh, Iya. benar. Ada Aceh. Peserta wisuda merupakan mereka yang lulus tahap seleksi awal dari 34 orang pendaftar, juga telah mengikuti proses belajar jurnalistik PBJ1 dan pembengkalan intens selama 6 bulan. Ya, Nandar juga nih selaku koordinator Forum Jurnalis Lingkungan bilang kalau kegiatan ini merupakan langkah awal bagi wisudawan SJL untuk terus mengasah kemampuan jurnalistiknya. Cek, pengen tahu deh kenapa suka dengan dunia jurnalistik. Ini malah masuknya ke sekolah jurnalistik punyanya Nandar nih. Sebenarnya gini Kak ya. Saya kan basicnya itu guru sebenarnya kalau kuliah gitu ya. Wih, FK. Jadi di FKIP itu kalau tidak mengajar ya menulis. Jadi dosen dulu pernah bilang bahwasanya
ketika kamu menulis tuh kamu bakal dikenal oleh dunia itu sebenarnya. Oke, correct. Jadi kalau tidak menulis buku ya jalan satu-satunya ya jadi menulis fakta, menjadi jurnalis seperti itu. Dan itu yang saya pilih seperti itu. Dari tahun berapa ataupun sudah berapa lama minatnya memang di bagian jurnalistik ataupun menulis? Kalau jurnalis baru sekitaran di masa Covid ya, di 2020 2021 gitu, Kak. 2021. Wow, jadi apa sih sebutannya, mentor atau tentor atau gimana, coach? Untuk sekarang sih belum bisa disebut seperti itu, tapi ke depan Bang Nandar ini mempercayakan kepada saya itu sebagai kepala sekolah untuk batch ke depan. Keren. Saya pinjam tangan Abe, tangannya Abe. Jadi di FJ kan banyak ini Kak, banyak departemennya kan. Jadi Nandar butuh departemen pendidikan untuk tahun ini gitu 2024, dan Nandar tunjuk si Kairil untuk ngurus itu, dan kami yakin dia pasti bisa karena dia guru gitu kan. Nah, ini pasti bisa nih menghandle nanti adik-adik baru di 2024 nih gitu. Jadi ini Ace dari wisadawan yang pertama. Yang kedua. Yang pertama mereka Ya, pada kemana? Benar, yang pertama waktu itu ada 6 orang, yang jadi jurnalis itu sekitar 4. Sekitar 4. 4 Sisanya? orang. Sisanya mereka ada kerjaan masing-masing gitu. Oke, jadi memang mereka ya udah bekerja di media lokal di Aceh, udah jadi jurnalis dan sudah profesional lah, sudah jadi gitu kan. wih, keren. Aca sambil minum kopi ya. Oh iya, Kak. Ada kopi dia. Nandar sambil ngopi boleh lah dikasih tuh makanan apa kuenya untuk Aca. Oh iya benar-benar. Cak masih muda kan? Masih, Kak? Oke, pertanyaan agak sensitif ya. Kenapa menghabiskan waktu untuk menulis? Tadi kan sudah minatnya. Ya, ini kenapa menghabiskan waktu untuk menulis? Kan bisa ngajar juga di sekolah-sekolah. Kenapa harus yang menerima tantangan dari Nandar? Sebenarnya gini, Kak. Secara textbook ya buku banyak tulisan kan seperti itu, Kak. Jadi mengajar itu tidak hanya face to face, tetapi bisa juga dalam bentuk tulisan seperti itu. Ya ke depan mungkin saya nggak tahu nih, mungkin di waktu setahun, 2 tahun sampai 5 tahun ke depan saya bakal jadi jurnalis. Tapi ke depannya tidak tentu seperti siapa ya, kita kasih contoh Albert Camus. Itu kan penulis novel tuh, Kak. Dan juga seorang jurnalis peraih Nobel itu, Kak, pertama di Prancis seperti itu. Jadi kedepannya kita nggak tahu kayak mana ini, Kak, sebenarnya. Pokoknya sekarang terima tantangan aja Terima dulu. tantangan aja dulu, Kak. Ada kesempatan lagi, masih muda juga kan? Berapa sih Cek umurnya? Alhamdulillah 24, Kak. 24. Apa sih yang bikin Aceh ini berapi-api semangat untuk terus ngelakuin tugas mulia seperti ini ya? Kalau saya bilang jurnalistik memang tugas yang paling keren. Soalnya saya juga jurnalis. Gimana Ceh? Yang membuat apa sih tertarik dan masih bersemangat sampai sekarang itu ya sebenarnya dari kepentingan orang-orang itu mengetahui faktanya bagaimana. Jadi tugas kami itu sebagai jurnalis itu ya menulis tentang fakta, apa yang terjadi, realita yang terjadi pada masyarakat sekarang ya harus ditulis seperti itu. Jadi setiap orang itu berhak tahu atas apa realnya bagaimana. Oke. Nandar, harapannya ataupun ada nggak sih project nanti ini tahun 2024 dong? Pasti sudah ada beberapa project yang akan dilakukan untuk pelestarian flora dan juga fauna di Aceh khususnya. Benar. Program 2024 ini kalau sekolah tetap kita lakukan, mungkin itu setelah Idul Fitri nanti. Karena kan ini mau pilpres, kayaknya sibuk semua kan. Saya juga sibuk karena liputan segala macam kan. Nggak tim ses kan? Enggak, kita profesional. Jadi kita buka nanti setelah Lebaran Idul Fitri, nanti kita buka lagi, dan di penghujung tahun nanti kita wisudakan lagi begitu kan. Dan kemudian program-program lain ya kampanye. Saya sudah tegaskan kepada teman-teman bahwasanya saya bekerja di televisi melalui visual gitu, dan tentu kampanye melalui visual gitu. Ya kita buat kampanye video, film gitu, kemudian testimoni, kayak kemarin kita testimoni video Stop Berburu Satwa. Itu ada Polda Aceh, kemudian ada MPU, ada Wali Nanggro, ada LHK dan Kajati. Waktu itu ngomong langsung tentang Stop Berburu Satwa. Itu kan bisa dinonton oleh masyarakat, agar masyarakat tidak lagi berburu satwa untuk keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang gitu. Kemudian rencana memang tahun ini saya sedang mencoba kontak dengan teman-teman di Sumatera Utara, kemudian Lampung, kemudian Padang. Saya ingin mengajak mereka untuk kita dirikan
Forum Jurnalis Sumatera. Se-Sumatera. Itu memang agak berat, tapi tahun lalu sudah Nandar coba, cuman kayaknya tahun lalu banyak yang sibuk. Mungkin ini setelah Lebaran nanti Nandar coba lagi kan. Coba lagi, setidaknya di tahun 2024 ini kita punya Forum Jurnalis Lingkungan Sumatera. Kita punya kekuatan yang lebih besar. Kita bisa ngomongin isu lingkungan se-Sumatera gitu. Dan itu rencana di tahun ini gitu Kak. Dan Tia berharap Radio Kontiki bisa mendapatkan slot sebagai Amin. sponsor Mudah-mudahan, ataupun kerjasamanya. Ya, kita bisa sama-sama sih berkolaborasi untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, dan nantinya kita bisa duduk bersama dan membicarakan isu-isu lingkungan dengan narsum-narsum yang memiliki potensi luar biasa ya. Berbicara tentang lingkungan, baik itu dengan isu urban, isu marine, dan isu hutan. Iya, betul-betul. Nandar, ini ada WA nih, dia nanya nih, tertarik sih untuk ikut ke sekolah jurnalis, apa punya syarat? Apakah harus dari kalangan jurnalis atau bagaimana? Ya, sekolah jurnalis lingkungan sebenarnya syaratnya dia memang harus ada komitmen untuk mau belajar gitu. Mau belajar dan menyukai isu lingkungan, itu aja. Itu aja, nggak ada yang lain. Jadi nggak mesti dia dari kampus tertentu Nggak. atau minatnya. Jadi di tahun 2023 kemarin ada satu mahasiswa kedokteran yang kita wisudakan. Nandar berpikir ini ngapain anak ini jadi jurnalis kan? Dari mahasiswa kedokteran hewan, dia dokter, tapi dia suka menulis gitu. Suka menulis, dan akhirnya awalnya kami di pengurus tidak percaya bahwasanya dia berhasil gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu dia berhasil dan kita wisudakan kemarin, dan tulisannya itu bagus. Tapi karena dia ngomong ke Nandar bahwasanya dia ada koas ya, kalau dokter hewan kan ada yang seperti itu, mungkin dia lagi fokus ke situ dulu, nanti setelah itu dia baru mulai menulis lagi gitu. Jadi balik lagi sih, mau dia berasal dari kampus manapun, kalau memang passionnya ke tulisan media ya memang ke situ juga. Jadi kita melihat bahwasanya setelah kita ajarkan menulis, foto, video, bahkan desain grafis juga kita ajarkan, itu bermanfaat untuk dirinya nanti ke depan gitu. Kan kita nggak tahu dia jadi jurnalis apa nggak, mungkin dia jadi humas presiden mungkin kan. Setidaknya ada pemahaman lingkungan nanti ke depan kan, kita nggak tahu masa depan orang gitu kan. Jadi humasnya pemerintah Aceh atau jadi siapa gitu, setidaknya ada ilmu yang sudah kita berikan dan dia ingat bahwa lingkungan itu penting. Untuk sekolah jurnalis ini sendiri di mana sih lokasinya, Nandar? Itu kita lakukan di sekretariat FJL Kak. Jadi sekolahnya itu Sabtu Minggu aja. Seharian? Enggak, 2 jam atau 3 jam. Kalau Aceh sendiri sudah diajak kemana atau udah turun ngeliput kemana aja yang paling jauh dan nggak bisa dilupain gitu? Untuk liputan sebenarnya sebelum sekolah jurnalis lingkungan ini juga ikut senior ya. Ada beberapa senior yang ngajak ke ke Aceh Jaya sih, sama itu untuk data stunting ketika itu. Di sana banyak ya? Masih banyak ya anak-anak stunting di Aceh? Dan memang kemarin fokusnya untuk ada kelas ayah gitu. Jadi di puskesmas tertentu di Aceh Jaya sana itu mengadakan kelas ayah. Jadi pentingnya ayah-ayah itu untuk mengetahui bagaimana sih menjaga bayi, bagaimana nutrisi yang baik kepada bayi, seperti itu. Jadi itu yang memang nggak bisa dilupain. Ya. Kalau Nandar nih apa nih yang nggak bisa dilupain selama menjadi seorang jurnalis? Ya. Selama jadi jurnalis maksudnya. Panjang. Gimana tahu kan bakar-bakar ganja gitu. Kalau bakar ganja sering. Soalnya ikut juga waktu itu Kelam Toba soalnya. Sering sekali. Waktu itu tahun 2015, 16, 17, 18 sampai Covid. Ngikut terus. Tapi pasca Covid nggak ikut lagi. Malah soalnya capek nggak dapat apa-apa gitu ya. Padahal waktu dibakar, lumayan juga nih jadi cuan nih. Jadi kalau cerita soal liputan, kalau random sih banyak Kak. Kalau lingkungan ada beberapa yang sangat berkesan gitu kan. Apa itu? Ya hampir diinjak gajah ada juga. Ketika kita liputan gajah liar, kita naik gajah jinak, kemudian entah bagaimana kejadiannya jatuh, kemudian gajahnya pas di atas dan dia nggak mau nginjak kita gitu kan. Jadi instingnya sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, kalau kita niatnya baik, tentu dia baik juga gitu kan. Tapi kalau niat kita agak jelek, dia
Ya nyakitin. Nyakitin. Jadi teringat nih berita soal gajah, karena juga Tia ada berapa kali sempat bikin berita tentang gajah yang masuk pekarangan ataupun lingkungan pemukiman warga gitu. Ini kan masih ada pro dan kontra nih Nandar. Benar. Kalau orang-orang kita bilangnya gajah itu adalah hama. Tapi sebenarnya apa yang kita terima hari ini itu kan karena ulah kita juga. Benar. Merusak habitatnya mereka. Tanggapan Nandar gimana? Ya. Jadi sejak 2016 Nandar liputan tentang isu gajah ini, sebenarnya yang Nandar lihat sendiri itu warga memang membuka lahannya di kawasan lintasan gajah. Oke. Lintasan gajah. Contohnya itu karena awal jatuh cinta dengan isu lingkungan ya di Aceh Timur. Waktu itu liputan di Aceh Timur. Itu ada suatu kampung, satu desa yang memang setiap bulannya gajah melintas di situ. Jadi sekarang warga membuka lahan, tanam pisang, tanam sawit, tanam segala macam. Nah itu kan jadi Indomaretnya, astagfirullah. jadi warung, maaf. Jadi warungnya gajah gitu kan. Ini kok ada makanan nah ini. sorry. Jadi ya dia makan gitu. Jadi makan. Jadi ya Anda lihat gajah ini ya bukan nama, dia memang hidupnya seperti itu. Dia punya lintasan dan itu dia bakal balik lagi. Nah itu yang kami lihat dan kami terima wawancara dengan narasumber ya seperti itu. Jadi nggak semata-mata gajah ini hama, dia bukan nama. Memang fungsinya itu sangat besar, sangat banyak untuk manusia. Dari kotorannya aja itu sangat berfungsi untuk pupuk ya? Pupuk, tanaman segala macam. Jadi menyuburkan hutan kita dan itu bisa menghasilkan oksigen untuk kita hidup ya. Yang paling kecil kan oksigen kita untuk hidup gitu. Iya. Oke, terakhir nih Nandar, dalam kegiatan aksi kalian terhadap isu lingkungan, ada nggak sih dari pemerintah setempat itu dukungannya yang memang ini paling kerasa, nggak cuman omdo? Omo-omo ngomong doang gitu loh, cuman ya saya dukung ya segala macam, tapi ada nggak sih maksudnya realisasi mereka begitu, bantuan support mereka terhadap jurnalis kalian, forum kalian yang untuk kami maksudnya untuk lingkungan ya, tapi kan kegiatan kalian. Benar, dari sejauh ini yang kami lihat ya pemerintah Aceh beberapa hal mungkin ada saya lihat itu programnya yang untuk lingkungan. Contohnya seperti penanganan konflik bahkan sekarang sudah diubah namanya menjadi interaksi negatif. Ya kami lihat upaya mereka ya bagaimana mensejahterakan mahot itu yang terdepan, menghalau gajah-gajah liar. Kemudian ada beberapa hal lainnya seperti tata kelola sampah ya. Sejauh ini kami lihat ya sudah dilakukan, namun masih ada hal-hal yang perlu diseriuskan lah istilahnya, diseriuskan. Jangan hanya ini tahun ini kami ingin bla 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 bla, tapi ngerjainnya cuma 50% gitu. Nggak sampai 100%. Jadi nggak ada klimaksnya istilahnya ya. Nggak ada klimaksnya. Paling itu sih Kak yang kami lihat dari pemerintah Aceh sendiri. Seperti konflik interaksi negatif yang terjadi di Bener Meriah, PD. Nah itu tiap hari masih terjadi. Dan solusi dari pemerintah Aceh belum maksimal gitu. Oke. Dengan cara dia menghadirkan mahot, menghadirkan gajah jinak itu nggak membuahkan hasil sama sekali. Kalau Nandar lihat pribadi ya, boleh ya. Konflik gajah interaksi negatif di Bener Meriah itu mungkin bisa dijadikan sebuah tempat memang khusus gajah Sumatera Kak. Misal di situ sangat banyak gajah, misal ada 70 ekor. Nah itu bisa dijadikan tempat sebagai semacam santuari gajah. Santuari. Santuari ya. Kalau di Aceh Timur ada Santuari Badak namanya. Mungkin masih berjalan dan mungkin di Bener Meriah ini bisa juga dibuat menjadi santuari gajah. Jadi pemerintah harus tegas terhadap lahan yang memang khusus hutan alami dan itu tidak boleh dirambah. Nah, jadi gajah bisa hidup di situ dan itu bisa menjadi pemasukan untuk daerah juga. Misal wisata gajah misalkan itu sangat banyak. Dari luar tentu sangat ingin melihat langsung gajah liar gitu. Saya dia pasti sangat ingin melihat gajah liar yang hidup di hutan dan itu kan bisa dilakukan dengan cara teropong kah kita dari jauh, ada tempat-tempat pos yang bisa melihat langsung gajah.
gajah liar ini, dan itu berpotensi gitu. Untuk menjadi lahan wisata itu. Lahan wisata juga kan. Nah, tapi sampai saat ini kami lihat pemerintah Aceh belum sampai ke situ sih. Belum sampai situ, masih melakukan sosialisasi segala macam. Tapi konfliknya terus terjadi. Terus gitu. terjadi. Gitu kan. Jadi kayak semacam ya pelakunya nggak tertangkap. Justru orang-orang yang kecil ini ya, yang memang menjadi perantara itu yang justru dihukum. Aduh, oke lah kalau begitu. By the way, Nandar dan Aceh terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Ini kalau teman-teman yang pengen tahu tentang forum jurnalis lingkungan, mereka pada kemana nih? Ya, Boleh sharing Instagram? Ya, kita punya Instagram @fjlaceh, kemudian website juga ada www.fjlaceh.com. Kemudian apalagi ya, YouTube kita juga punya. YouTube kita upload video-video kampanye, video film gitu kan, kita diupload di YouTube gitu Kak. Oke. Nandar, Aceh, kalau memang ada kegiatan ataupun aksi, kalian sudah tahu harus kemana untuk mempromosikannya. Oke. Ya, mudah-mudahan ini langkah awal kita ya dengan Radio Kontiki. Amin. Nanti kita bisa terus Berkolaborasi. Kolaborasi dengan Iya, sini. kalau hari ini kan kita kayak ngebahas kulit harimau dan juga gajah tadi sepintas ya. Mungkin next kita bisa ngebahas yang lainnya lagi. Ya, mungkin nanti kita juga bisa hadirkan ahlinya sih sebenarnya, ahlinya yang paham sekali. Kalau kami kan jurnalis, ya upaya-upaya mempublikasikan gitu. Tapi aksi kan udah luar biasa loh Nandar, Aceh. Saya senang sekali kemarin diundang sama Nandar di diskusi publiknya juga. Oke, sekali lagi terima kasih Aceh, Nandar, terima kasih dan sukses. Salam untuk teman-temannya yang ada di FCL. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Oke, Kontinus, kita sudahi program di hari ini. Terima kasih banyak juga. Tadi kita sudah ngobrol asik dengan teman-teman dari FCL, Forum Jurnalis Lingkungan. Next time kita bakal ketemu lagi langsung aja dari Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 27 Gampung Adat Palawan, Banda Aceh. Saya Tia Rashid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes. I'm out of time and all